Selamat malam, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis, Ibu Miranti Yudhistira SSI MKOM. Baik, pada kesempatan malam hari ini, kami akan menyampaikan materi pembelajaran dari komunikasi dan budaya. Nah, pada pemaparan malam hari ini, di sini kami akan menyampaikan definisi dari komunikasi dan budaya, dan juga nanti kami akan menyampaikan komunikasi dan budaya ini seberapa penting untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari, dan juga nanti kami akan menyampaikan nih praktik-praktik dari komunikasi dan budaya yang sudah diimplementasikan atau digunakan oleh pejabat-pejabat dari pemerintah negara Indonesia. Next. Pada pemaparan malam hari ini, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Salma Salsabila, lalu dengan saya sendiri, Anang Prahari Fernando, dan teman saya, Afisyah Rama Aziza. Next. Nah, pada pemaparan materi komunikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk Afisyah Rama Aziza, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Anang. Baik, pada pemaparan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Komunikasi dalam pengertian dapat kita lihat dari dua segi. Yang pertama itu komunikasi secara etimologis dan komunikasi secara terminologis. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication yang bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Dalam arti kata sama makna, communication yang berarti memberitahu atau bertukar pikiran tentang pengetahuan, informasi, atau pengalaman seseorang. Selanjutnya yaitu komunikasi secara terminologis merupakan komunikasi yang berproses menyampaikan suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Pengertian ini menjelaskan bahwa komunikasi ini melibatkan sejumlah orang dengan seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain dan orang yang terlibat dalam komunikasi disebut human communication. Sedangkan menurut Berelson dan Steiner, komunikasi adalah transmisi informasi, ide, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan simbol, kata-kata, gambar, angka, grafik, dan banyak lagi. Sedangkan menurut Shannon Weaver pada tahun 1949 mendefinisikan bahwa komunikasi adalah mencakup semua prosedur di mana pikiran seseorang dapat mempengaruhi orang lain, baik secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Unsur atau elemen adalah bagian digunakan untuk membangun suatu body atau badan. Maka bisa dikatakan bahwa suatu proses komunikasi tidak dapat berjalan dan berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur. Dalam komunikasi itu dapat 9 unsur-unsur. Yang pertama yaitu ada sender. Sender adalah komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau kepada sejumlah orang. Kedua yaitu ada encoding, proses penyandian, yakni proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Yang ketiga yaitu ada message atau pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya yaitu ada channel atau media, merupakan saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikator terhadap komunikan. Selanjutnya itu ada decoding, merupakan proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Yang keenam yaitu ada receiver, adalah komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya yaitu ada respon, yang merupakan tanggapan atau seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterpa pesan. Selanjutnya itu ada feedback. Feedback adalah umpan balik, yakni tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Yang terakhir yaitu ada noise, adalah gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi sebagai akibat diterimanya pesan lain atau komunikan yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Selanjutnya yaitu merupakan tujuan komunikasi. Menurut Joseph Adavito, ada 4 tujuan komunikasi. Yang pertama itu penemuan diri, yang dimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain, maka orang tersebut dapat belajar mengenali dirinya selain juga tentang orang lain. Yang kedua yaitu untuk berhubungan, komunikasi untuk berhubungan dengan orang lain, membina dan memelihara hubungan sosial dengan orang lain. Yang ketiga yaitu untuk meyakinkan diri, yang dimana di dalam kehidupan sehari-hari manusia berusaha untuk mengubah sikap dan perilaku orang lain melalui komunikasi. Dan yang terakhir yaitu untuk menghibur, di mana perilaku komunikasi dirancang untuk menghibur diri sendiri juga orang lain. Itu ada beberapa tujuan komunikasi menurut Joseph Adavito. Selanjutnya yaitu komunikasi bisnis lintas budaya.
Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dua bisnis, baik komunikasi verbal maupun nonverbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah, atau negara. Semakin banyaknya pola kerjasama maupun kesepakatan ekonomi di berbagai kawasan dunia, saat ini akan menjadikan komunikasi bisnis lintas budaya semakin penting. Contohnya itu bentuk kerjasama ekonomi di berbagai kawasan di dunia, antara lain ada ASEAN, yaitu AFTA, atau ASEAN Free Trade Area, kawasan Asia Pasifik, kawasan Amerika Utara, dan lain-lain. Oke, itu saja hal yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Afisyah Rama Aziza. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk Salma Salsabila dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian budaya secara umum menurut Wikipedia, di mana budaya, kebudayaan atau kultur adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Budaya juga merupakan suatu pola hidup menyeluruh, budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak juga aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya. Budaya adalah suatu perangkat rumit. Next. Nah, di sini ada unsur-unsur budaya menurut Prof. Dr. Konjarananingrat. Yang pertama itu ada unsur budaya berupa sistem bahasa. Nah, di mana sistem bahasa ini sangat penting dalam kebudayaan manusia. Bahasa juga menjadi sarana komunikasi bagi manusia dalam berinteraksi kepada lingkungannya. Yang kedua juga ada unsur budaya berupa sistem pengetahuan. Yang ketiga juga ada unsur budaya berupa sistem sosial. Yang keempat ada unsur budaya berupa sistem peralatan hidup dan teknologi. Yang kelima ada unsur budaya berupa sistem mata pencarian. Yang keenam ada unsur budaya berupa sistem religi. Dan yang terakhir ada unsur budaya berupa kesenian. Ini bersumber dari liputan 6. Next. Nah, ini mungkin ada beberapa manfaat komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada belajar budaya lain, di mana ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau berkomunikasi dengan orang berbudaya lain, kita juga bisa mempelajari berbagai macam budaya yang mereka punya. Yang kedua juga ada beradaptasi dengan perbedaan, di mana kita bakal memahami budaya lain, itu juga merupakan awal untuk beradaptasi dengan norma-norma yang berbeda. Adaptasi ini akan mendewasakan dan memperluas pola pikir kita. Yang ketiga juga ada membangun jembatan antar budaya, di mana apabila kita mau membuka diri untuk berkomunikasi serta mempelajari hal-hal baru, maka konflik antar budaya yang sering terjadi sebenarnya bisa dihindari. Dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan berkomunikasi, di mana kita melakukan banyak komunikasi dengan orang yang berbeda budayanya, itu kemampuan berkomunikasi kita pun juga akan lebih terasa dan lebih bagus lagi. Next. Mungkin di sini ya, saya akan menjelaskan 17 tips berkomunikasi antar budaya. Ini diberikan oleh Center for Intercultural Learning Canadian Foreign Service Institute agar bisa menciptakan komunikasi antar budaya yang lebih efektif lagi. Yang pertama itu kita bisa menguasai bahasa, tidak selalu berarti kita memahami budayanya. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa lawan bicara kita memahami maksud kita. Yang ketiga, kita juga bisa mengulangi dengan kata-kata kita sendiri untuk memastikan bahwa lawan bicara kita itu paham. Yang keempat, kita bisa menggunakan bahasa sederhana yang universal atau yang biasa kita gunakan. Yang kelima, kita bisa menanyakan jika ada istilah yang kurang jelas untuk kita. Yang keenam, itu kita bisa pastikan bahwa keputusan yang dibuat itu secara inklusif. Yang ketujuh ada kita berikan kesempatan untuk mengekspresikan diri dengan nyaman. Yang kedelapan, sadari emosi saat berkomunikasi. Yang kesembilan, jangan bereaksi terlalu cepat atau mudah emosional. Yang kesepuluh, jangan menganggap reaksi marah atau senang itu selalu memiliki arti sama di semua budaya. Next. Nah, yang ke-11 ini ada fokus pada isi pembicaraan, nada suara, dan perubahan topik.
Yang ke-12 ada cara penyampaian pesan sama pentingnya dengan isi pesan. Yang ke-13 ada lihat sebelum bereaksi. Yang ke-14 jangan langsung menyimpulkan tanpa memahami konteks. Yang ke-15 ada konsultasi dengan orang yang memahami budaya tersebut. Yang ke-16 ada bantu komunikasi dengan visualisasi. Dan yang terakhir itu jangan takut salah dan terus belajar dan terus beradaptasi. Next. Nah, di sini mungkin ada kesimpulan mengenai komunikasi yang terkait dengan budaya, di mana budaya dan komunikasi ini tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena komunikasi memainkan peran sentral dalam menjembatani interaksi sosial dan mempengaruhi pemahaman, interpretasi informasi antar individu dan kelompok. Sementara itu, budaya juga mencakup nilai-nilai norma, kepercayaan, dan praktik yang membentuk identitas dan cara hidup suatu masyarakat. Budaya juga merupakan sistem penting dalam komunikasi. Selain itu juga budaya membentuk cara berkomunikasi dalam mempengaruhi bagaimana sebuah komunikasi berlangsung. Budaya juga memberikan ketentuan dalam berkomunikasi, seperti halnya mengajarkan bahwa memotong pembicaraan adalah hal yang tidak sopan, gesture yang baik saat berkomunikasi, kontak mata yang dianggap sopan, dan sebagainya. Juga pada dasarnya komunikasi dan kebudayaan memiliki keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan kedua hal tersebut saling mempengaruhi. Komunikasi dan kebudayaan berkaitan dengan langkah, cara, serta metode manusia berkomunikasi. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Salma Salsabila yang sudah menjelaskan terkait materi. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan materi terkait contoh praktik komunikasi dan budaya oleh pejabat pemerintah Indonesia. Jadi tadi kita sudah belajar definisi dari komunikasi, unsur-unsur komunikasi, lalu ada tujuan komunikasi, dan rekan saya juga menjelaskan betapa pentingnya komunikasi antar budaya ini. Jadi, next. Nah, tentunya pejabat-pejabat pada pemaparan materi malam hari ini, tentunya kita sangat tidak asing terkait pejabat tersebut. Yang pertama itu Presiden Joko Widodo, komunikasi simbolik melalui pakaian adat. Nah, praktik yang dibawa oleh Bapak Jokowi ini, jadi setiap peringatan Hari Kemerdekaan dan acara kenegaraan, Bapak Jokowi mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah seperti adat Sasak, Baduy, Tanimbar, dan lain-lainnya. Jadi bisa kita lihat pada gambar di slide ini, Bapak Jokowi itu menggunakan pakaian adat dari Sasak, lalu ada Baduy, dan tadi Tanimbar. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi setiap kali ada acara penting seperti Hari Kemerdekaan atau sidang tahunan MPR, jadi beliau selalu tampil mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Pernah beliau mengenakan baju adat suku Baduy, lalu pada kesempatan lain juga mengenakan pakaian adat Tanimbar, dan masih banyak lagi. Lalu ini bukan sekedar penampilan yang dibawakan oleh Bapak Jokowi ini, tapi ada pesan beliau yang disampaikan sangat kuat. Jadi pesan beliau, saya menghargai semua budaya di negeri ini. Nah, komunikasi ini sangat kuat meski tanpa kata-kata. Dengan hanya mengenakan pakaian adat, beliau sudah menyapa masyarakat dari berbagai suku dan menyampaikan bahwa semua budaya itu penting, berharga, dan patut kita banggakan. Jadi lewat cara sederhana Bapak Jokowi ini bawakan, jadi Bapak Jokowi memperkuat rasa persatuan bangsa dan menunjukkan bahwa pemimpin bisa dekat dengan rakyat lewat budaya yang dibawakan oleh Pak Jokowi. Next. Nah, untuk pejabat pemerintahan lainnya yaitu Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri kita, jadi diplomasi budaya Indonesia di luar negeri. Jadi praktik yang dibawakan oleh Ibu Retno Marsudi ini yaitu menyelenggarakan festival budaya Indonesia di berbagai negara, seperti festival Indonesia di Washington, Amerika Serikat. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi Ibu Retno ini membuka festival Indonesia terbesar di Amerika Serikat itu 29 Agustus tahun 2024 kemarin. Nah, jadi dalam tugas diplomatiknya,
Jadi beliau tidak hanya bicara soal politik atau ekonomi, tapi juga memperkenalkan Indonesia lewat seni dan budaya. Jadi festival budaya Indonesia sering digelar di berbagai negara, mulai dari tarian tradisional, musik gamelan, sampai makanan khas seperti rendang dan sate. Jadi lewat cara ini, Indonesia bisa mempererat hubungan dengan negara lain secara lebih hangat dan bersahabat. Jadi komunikasi budaya seperti inilah, jadi terasa lebih lembut, tidak kaku seperti pidato resmi. Jadi inilah yang membuat orang-orang dari negara lain tertarik untuk mengenal Indonesia lebih dalam, bukan hanya dari berita, tetapi dari sisi yang indah dan lebih ramah yang dibawakan oleh Ibu Retno Marsudi ini. Next. Nah, untuk pejabat lainnya itu ada Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Jadi komunikasi multikultural via media sosial. Jadi praktik yang dibawakan oleh Bapak Ridwan Kamil ini yaitu aktif menyampaikan pesan pemerintahan melalui Instagram, TikTok, dan Twitter dengan gaya lokal atau bahasa Sunda, humor rakyat. Jadi Pak Ridwan Kamil ini dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dalam menggunakan media sosial. Jadi ia sering menyampaikan kebijakan dan informasi pemerintahan dengan cara yang ringan, lucu, bahkan kadang menggunakan bahasa Sunda atau guyonan khas masyarakat. Jadi cara inilah yang membuat pesan pemerintah jauh lebih mudah dipahami dan diterima. Masyarakat merasa lebih diajak ngobrol, bukan digurui. Nah, inilah contoh nyata bagaimana komunikasi bisa disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Jadi Pak Ridwan Kamil ini juga paham bahwa humor dan bahasa lokal adalah jembatan untuk membangun kedekatan antara pemimpin dan rakyatnya. Jadi gaya komunikasi yang dibawakan ini mengajak, bukan memerintah. Dan itu membuat masyarakat lebih terbuka dan menerima pesan yang disampaikan. Next. Nah, tentunya pejabat yang terakhir yaitu Pak Nadiem Makarin, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Transformasi Budaya Pendidikan. Jadi praktik yang biasa dibawakan oleh Bapak Nadiem ini meluncurkan program Merdeka Belajar yang menyesuaikan sistem pendidikan dengan karakteristik budaya dan kebutuhan lokal. Jadi Pak Nadiem ini, Menteri Pendidikan, ia memperkenalkan program Merdeka Belajar. Tentunya kita terkait program Merdeka Belajar ini sudah tidak asing lagi. Jadi program ini merupakan sebuah langkah baru dalam dunia pendidikan yang memberikan ruang kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan cara belajar dengan kondisi dan budaya masing-masing. Pesannya jelas, setiap daerah punya cara belajar yang berbeda dan itu harus dihormati. Nah, ia tidak ingin pendidikan jadi seragam dan memaksa semua daerah mengikuti cara yang sama. Jadi komunikasi yang dibangun di sini ini sangat menyentuh karena menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal buku dan kurikulum, tapi juga soal budaya, kenyamanan, dan identitas lokal. Jadi dengan cara inilah Pak Nadiem Makarin ini membawa perubahan besar dalam cara kita memandang pendidikan. Jadi itulah keempat tokoh pejabat pemerintah di Indonesia yang menerapkan atau mengimplementasikan dari ilmu komunikasi dan budaya. Jadi harapannya buat kita semua, kita dapat mencontoh dari pejabat-pejabat kita bagaimana menggunakan nilai-nilai komunikasi budaya. Jadi disinilah kita bisa bersosialisasi atau langsung ke kehidupan nyata kita untuk mengimplementasikan nilai dari komunikasi dan budaya. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Next. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan materi komunikasi dan budaya kita dapat mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Dan mudah-mudahan pemaparan materi di malam hari ini menambah wawasan kita semua. Kami dari kelompok 1 izin undur diri. Sekian, terima kasih.